Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, di mana hari ini adalah pertemuan yang kedua, tetapi adalah merupakan materi kita yang pertama untuk kuliah elektrodinamika ini ya. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari? Nantinya pada hari ini kita akan melihat basic aljabar, kemudian ada vektor analisis, lalu ada teorema gradien, divergensi, dan Carel ya. Nah, kenapa kita perlu belajar ini untuk elektrodinamika? Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa elektrodinamika ini intinya terdiri atas medan elektromagnetik ya lanjutannya, di mana terdiri atas komponen matematis, perumusan matematis yang menggunakan konsep-konsep ini, basic aljabar, vektor, gradien, divergensi, dan Carel. Di mana saya yakin sekali apabila 5 konsep ini kita kuasai, saya yakin kita akan merasa mudah. Ya. Sebetulnya ini tidak hanya untuk elektrodinamika, tetapi ini juga sangat kita perlukan ketika kita belajar fisika secara umumnya. Apalagi Bapak Ibu di sekolah misalnya, apakah itu di sekolah atau di mana, mengajar itu saya yakin ini semua kita pakai ya. Sebagaimana saya cerita sedikit, ini beberapa hari ini, 3 hari ini kebetulan saya menjadi salah satu trainer dari kegiatan pentas KSN, itu diadakan kebetulan itu tim dengan dosen yang juga dari luar UNRI ya, ada dari UNRI saya, kemudian ada juga dosen dari FMIPA, lalu ada juga tim-tim pengajar dari Pulau Jawa, kampus di Pulau Jawa, dan ada juga yang dari alumni-alumni teman-teman yang pernah mengikuti OSN yang sekarang berada di luar negeri ya. Nah, jadi ketika beberapa hari ini sudah kami jalani mulai dari kemarin sampai hari Sabtu mengajar anak-anak yang mendaftar itu bervariasi. Ada dari daerah, misalnya dari Kabupaten Siak, ada dari Pekanbaru sendiri, ada dari Kalimantan, ada dari Manado, sebab dilakukan secara online. Jadi memang problem utama anak-anak, termasuk kita mungkin, ketika mengerjakan soal-soal fisika itu adalah ini, aljabarnya bermasalah, vektornya bermasalah. Nah, artinya itu yang menjadi penghalang. Padahal ini sebetulnya adalah bersifat matematis ya, atau alat yang kita gunakan untuk menyelesaikan problem-problem fisika. Nah, artinya apabila basic aljabar vektor kita kuasai, saya yakin kita akan merasa sangat mudah mengerjakan soal-soal fisika, apalagi yang sifatnya soal-soal dasar, misalnya soal yang kita ajarkan di SMA, misalnya soal-soal termasuk soal-soal untuk kompetisi seperti KSN atau OSN. Nah, sedangkan untuk medan listriknya itu sendiri didukung lagi dengan teorema gradien, divergensi, dan Carel. Jadi itu yang akan kita lihat hari ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ada semua ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, yang pertama kita akan lihat tentang basic, kita akan lihat basic aljabar. Tapi sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Oke. Basic aljabar. Nah, dari sini kita mulai, kita review. Saya yakin semuanya ini sudah pada ini, tapi tidak ada salahnya kita ingat-ingat lagi, mana tahu ada yang lupa. Nah, ini kita mulai dari segitiga seperti ini, di mana segitiga ini terdiri atas sudut theta misalnya di sini. Ini adalah sumbu vertikal sumbu Y dan sumbu horizontalnya misalkan sumbu X. Lalu ini kita buat R sumbu atau garis miringnya.
di mana ini berdasarkan teorema segitiga, apabila ini siku-siku, maka berlaku bahwa sinus theta itu biasanya kita definisikan sebagai sisi yang berada di depan sudut ini dibagi dengan sisi miringnya. Sedangkan cos theta ini sama dengan sisi yang berada mengapit sudut atau di samping sudut. Nah, X ini kan sekarang posisinya adalah mengapit sudut ya dengan garis miringnya atau berada di samping sudut, tetapi bukan yang miringnya, tetapi adalah yang lurusnya ya. Di sini adalah X dibagi dengan sisi miringnya. Sedangkan tan theta itu adalah sin theta dibagi dengan cos theta. Apa? Sin theta tadi adalah Y per R, lalu cos theta adalah X per R. Nah, R-nya bisa kita sama-sama coret, maka tan theta sama dengan Y per X. Nah, itu yang mesti kita ingat. Kemudian jumlah sudutnya 180 derajat. Sedangkan misalnya ada 1 per tan theta-nya apa? 1 per tan theta misalkan adalah kotangen theta misalnya. Nah, dan banyak lagi teoremanya. Jadi ini harus kita kuasai, termasuk di dalamnya ada hubungan matematis. Contoh misalnya 2 cos theta sin theta. Ini sama dengan apa? 2 cos theta sin theta ini sama juga dengan sin 2 theta misalnya. Lalu apa lagi? Misalnya sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta ini sama dengan 1. Nah, jadi ada banyak lagi ya, itu hubungan matematis yang tidak ada salahnya kita buka lagi buku kita dan kita ingat-ingat lagi ya, supaya kita dalam menyelesaikan soal-soal itu kita merasa lebih mudah. Ya. Oke, itu saya lanjutkan ya. Sekarang kita lihat vektor. Jadi ini nanti terakhir saya akan, ini kebetulan sekarang saya rekam, nanti kalau ada yang tertinggal boleh diputar lagi rekaman perkuliahannya. Sebab nanti kalau kita tunggu selesai menulisnya semua agak lama. Oke, sekarang kita masuk ke teorema vektor atau vektor analisis ya. Boleh vektor analisis ya. Vektor analisis. Nah, kenapa kita memerlukan vektor? Kita tahu bahwa besaran fisika itu sangat banyak, diantaranya adalah besaran vektor, selain juga ada besaran skalar. Sehingga ketika kita menyelesaikan persamaan atau besaran-besaran vektor itu, misalnya kecepatan, lalu gaya misalnya, momentum, nah otomatis kita berurusan dengan vektor. Nah, sehingga vektor ini juga kita basicnya juga harus tahu kita basicnya ya. Ini kita mengingat-ingat lagi atau mereview lagi. Nah, jadi vektor itu ada besarnya ya panjangnya, misalnya panjangnya sini A misalnya. Nah, seperti ini, dan arahnya adalah arah dari panah itu. Ada besarnya dan ada arahnya. Besarnya adalah A, nah arahnya searah dengan anak panah itu. Kemudian misalnya ada vektor B misalnya seperti ini. Nah, ini adalah besarnya B sampai ke sini dan arahnya adalah misalkan horizontal ke kanan misalnya. Sehingga vektor itu sendiri dapat kita operasikan, dapat kita operasikan layaknya besaran-besaran yang lainnya seperti besaran skalar. Nah, besaran skalar itu kan seperti angka-angka yang kita operasikan setiap hari ya. Jadi vektor juga bisa, misalnya penjumlahan A plus B itu ya sama dengan A plus B itu sama juga dengan kita menjumlahkan vektor A dan vektor B ini dengan menghubungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Nah, lalu resultannya itu adalah garis hubung antara pangkal A sampai ke ujung B, di mana sudut yang terbentuk itu adalah sudut theta. Sehingga di sini bisa kita tulis A plus B itu atau sama dengan R itu dapat kita rumuskan resultannya itu sebagai akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah
2 AB cos theta. Nah, ini kita sudah sama-sama tahu ya. Itu penjumlahan. Bagaimana dengan, sekali lagi, itu penjumlahan. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan, maka cukup kita tambahkan A plus minus vektor B. Nah, sama dengan R. Artinya apa? Vektor B itu arahnya kita balik. Yang tadinya ke kanan berarti menjadi ke kiri. Sehingga sekarang di sini vektor A, lalu vektor B-nya menjadi ke kiri. Ini vektor B menjadi ke kiri dia arahnya. Nah, lalu jarak antara titik ini ke sini kita sebut R ya, resultannya. Itu adalah penjumlahan vektor. Nah, bagaimana dengan perkalian vektor? Oke ya, kita lanjutkan ya ke next slide. Sekarang kita lihat perkalian vektor. Jadi ini kalau tidak penting, kalau sudah bagi yang sudah tahu tidak perlu ditulis lagi. Sebab ini kita sifatnya mereview nih. Perkalian vektor. Nah, perkalian vektor itu ada apa? Ada yang pertama kita sebut sebagai perkalian titik ya. Perkalian titik atau dot product ya. Ini kita sebut juga sebagai dot product. Nah, apa yang terjadi pada dot product ini? Maka A dot dengan B, A dot B, tapi sebelumnya penulisan vektor ini kadang perlu diperhatikan juga ya. Kadang penulisan vektor itu ditulis dengan bold, kadang ditulis juga dengan garis di atasnya. Nah, tetapi ini saya anggap semuanya sudah tahu, dan ini A dan B ini tulisnya tidak bold, tapi anggaplah dia vektor ya. A dot B ini dirumuskan sebagai besarnya vektor A dikali besarnya vektor B. Nah, ini kita koskan dia. Kita koskan dengan theta, di mana theta itu adalah sudut antara A dan B. Nah, seperti itu. Sekarang, apa sebenarnya makna fisis dari perkalian dot product itu? Apabila kita lihat, misalnya seperti ini. Nah, ada ini misalnya sumbu A, misalkan. Kemudian ini adalah vektor F, misalnya seperti ini. Lalu ini sudutnya misalkan ada di sini theta. Nah, jadi dot product itu sama saja kita mengalihkan F dengan A ini, sumbu A ini sama-sama vektor ya, seperti ini. Sama saja perkalian dot product itu kita mengambil komponen F ini yang searah. Nah, sekali lagi, yang searah dengan vektor A. Artinya vektor F kita buat dia sejajar dengan vektor A. Kenapa? Karena di sini A dot B itu nilainya akan ada apabila cos theta-nya bernilai sama dengan 1. Nah, kapan cos theta bernilai 1 adalah ketika theta 0 derajat. 0 derajat artinya adalah F berhimpit dengan A. Artinya yang kita ambil itu adalah komponen yang berhimpit. Nah, cos ya, A dot B itu adalah cos. Seperti itu. Jadi sekali lagi, dot product itu adalah perkalian yang mengambil vektor itu berhimpitan dengan vektor yang lainnya atau yang sudutnya 0. Sehingga di sini apabila kita punya koordinat, misalkan kita punya sistem koordinat seperti ini, misalnya biasa di sini X, Y, Z, biasa ya, seperti itu ya, biasanya ya, sistem koordinat yang kita buat untuk 3 dimensi. Misalkan kita buat X ini unit vektornya adalah unit vektor I, lalu Y ini unit vektornya adalah J, lalu Z ini unit vektornya adalah K. Nah, di mana ini adalah 3 dimensi yang saling tegak lurus. Seperti ini. Sehingga di sini kita tahu bahwa yang akan ada nilainya itu adalah vektor yang saling berhimpitan. Apa-apa saja vektor yang saling berhimpitan, misalnya I dot I. Nah, I dot I itu
sama dengan 1 kali 1 kali cos 0. Kenapa cosnya 0? Maaf, bilang. Kenapa cosnya 0? Karena I dan I itu berhimpitan. Sehingga ini hasilnya sama dengan 1. Ya sama. J dot J juga hasilnya sama dengan 1. Karena dia berhimpitan. K dot K juga hasilnya sama dengan 1. Lalu, bagaimana dengan vektor yang saling tegak lurus? Nah, misalkan vektor I kita dotkan dengan vektor J. Otomatis ini 1 kali 1 kali cos 90. Cos 90 itu nilainya 0, otomatis hasilnya 0. Artinya dapat disimpulkan di sini I dot J, J dot K, misalnya J dot K, apalagi I dot K, terserah apa, yang dia sudutnya 90, maka hasilnya sama dengan 0. Tetapi yang sejenis I dot I, J dot J, dan K dot K hasilnya sama dengan 1. Nah, itu adalah dot product. Dapat kita analisa atau dapat kita lihat, misalkan 3I dot 6I, ini hasilnya berapa? Hasilnya ya langsung saja 3 kali 6, 18 ya, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Kenapa? Karena ini 18 itu ya dari 3 kali 6 kali cos 0 ya, sama dengan 18 ya dari sana ya. Ini 6 ya, 3 kali 6. Nah, kita lihat bahwa hasil dari perkalian dot product ini adalah berbentuk angka besaran. Nah, artinya hasil perkalian dot product adalah besaran skalar. Tidak ada arahnya. Cuma besarnya saja. Oke, itu dot product. Clear ya? Kalau ada pertanyaan silahkan sambil saya menjelaskan. Saya lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke perkalian yang kedua, yaitu cross product. Nah, atau kita sebut juga perkalian silang. Nah, perkalian silang atau cross product, teoremanya adalah A cross B, jadi penulisannya dibuat tanda silang. Ya, namanya saja perkalian silang. Dia dibuat A silang B. Bacanya A cross B sama dengan besar A dikali besar B. Nah, justru ini diambil adalah sin theta, di mana theta adalah sudut antara A dan B. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke sistem koordinat kita yang paling sering kita gunakan, yaitu koordinat kartesian. Nah, ini ada sumbu X, sumbu Y, ini ada sumbu Z. X ini kita anggap unit vektornya I, Y ini unit vektornya J, lalu Z ini unit vektornya K. Nah, apa yang terjadi adalah ketika kita kalikan dia I cross I, maka ini sama dengan 1 kali 1 dikali dengan sin 0. Nah, kita tahu bahwa sin 0 itu nilainya sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Di sini dapat kita tulis, artinya semua perkalian vektor menggunakan teorema cross product yang vektornya berhimpitan, maka hasilnya sama dengan 0. Misalnya I cross I, sama juga dengan J cross J, sama juga dengan K cross K, ini hasilnya semua sama dengan 0. Lalu bagaimana misalnya dengan 3J cross 6J, ya sama saja hasilnya juga sama dengan 0. 5K cross 4K hasilnya juga sama dengan 0. Lalu kalau dia tidak sejenis, nah mari kita lihat. I cross J misalnya. I cross J. I cross J, jadi konsep daripada cross product ini adalah perkalian antara dua vektor yang menghasilkan vektor baru. Artinya, hasil perkaliannya selain ada besarnya, juga ada arahnya, ada vektornya. Sehingga di sini saya tuliskan hasilnya adalah besaran
vektor. Hasilnya berbentuk besaran vektor. Contoh, I cross J. Nah, I cross J ini biasanya kalau kita untuk memudahkan mempelajari sistem perkalian cross product ini membuat perkalian yang sifatnya seperti ini. Apabila dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita buat dia hasilnya positif. Sedangkan yang searah dengan jarum jam, maka ini adalah negatif. Seperti itu ya. Misal, I cross J. I cross J itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam ya. Sehingga hasilnya adalah positif. Positif apa? Positif, kita coba masukkan I besarnya 1, J besarnya juga 1, kemudian kita kali dengan sin 90. Sin 90 ini kebetulan nilainya 1, artinya nilainya adalah 1. 1 positif, dan arah vektornya adalah suatu vektor baru yang saling tegak lurus dengan vektor I dan J. Vektor apa yang tegak lurus terhadap vektor I dan J adalah vektor K. Nah, artinya saya ulangi, I cross J hasilnya sama dengan K. Positif. Tapi kalau sebaliknya, J cross I, nah ini kita putar, berarti dia searah dengan jarum jam, maka hasilnya negatif K. Nah, seperti itu ya. Jadi ada banyak lagi, ini terserah. Misalnya K cross J searah jarum jam, maka hasilnya adalah I. Apalagi misalnya kalau K cross I hasilnya adalah K cross I hasilnya J. Perhatikan ya, coba cek. K cross J dia adalah searah dengan jarum jam, berarti dia negatif. Sedangkan K cross I itu berlawanan, berarti dia positif J. Nah, seperti itu. Misalkan ada contoh 4I cross 6K misalnya. Maka hasilnya adalah 4 kali 6 langsung saja 24. I cross K. I cross K itu adalah searah jarum jam, maka hasilnya negatif J atau negatif 24J misalnya, seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana kita melakukan perkalian dengan menggunakan teorema cross product ya. Apa ya poin yang bisa kita ambil? Poin yang bisa kita ambil adalah perkalian cross product itu yang pertama tadi saya buat lagi cross product. Tadi hasilnya adalah besaran vektor. Kemudian ternyata yang ada hasilnya itu hanyalah yang tegak lurus. Nah, ini vektor A, ini vektor B. Dan ini misalnya tetanya ya. Yang ada hasilnya itu sekali lagi adalah tegak lurus. A cross B itu membuat A dan B itu saling tegak lurus. Kita mengambil komponennya yang saling tegak lurus. Kenapa? Tegak lurus, hasil sinusnya adalah sama dengan 1. Tetapi kalau dot product tadi membuat A dan B itu berhimpitan, sedangkan cross product membuat A dan B saling tegak lurus. Jadi tidak A dan B saja, terserah vektor apa. Yang jelas kita kalikan dengan cross product, maka dalam makna fisis kita membuat dua vektor itu berada pada perpendikular atau saling tegak lurus ya. Seperti itu. A cross B. Apalagi yang penting di sini? Ya udah itu saja. Nah, sedangkan terakhir untuk vektor perkalian vektor ini ada proyeksi vektor ya. Proyeksi vektor. Kadang ini dibahasakan uraian. Uraian vektor. Nah, apabila ada suatu vektor, misalnya suatu vektor tekanan P, contoh ya, terserah vektor apa ya, yang bekerja terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang membentuk sudut theta terhadap bidang
horizontalnya, maka ini vektor vektor V ini dapat kita proyeksikan ke masing-masing sumbu. Kira-kira kalau ada pertanyaan, kenapa perlu kita proyeksikan? Nah, oke, sekarang kita diskusi nih. Saya tanya nih teman-teman, kenapa kita perlu memproyeksikan P ini, kita proyeksikan ke terhadap sumbu Y dan kita proyeksikan terhadap terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, ini biar lebih aktif belajarnya nih, saya mau nanya ini ya. Kira-kira apa manfaat kita memproyeksikan vektor itu? Kira-kira apa? Silakan, teman-teman. Kita diskusi nih, bukan menanya, tetapi diskusi. Untuk apa kita proyeksikan? Saya mau dengar suaranya nih ya. Untuk memperoleh nilai, Pak. Gimana? Untuk memperoleh nilai, Pak, karena di memperoleh vektor nilai, Pak. ini bukan hanya nilai X dan nilai Y saja, Pak. Karena dua-duanya juga bisa terdapat nilai sinus dan kosinusnya, Pak. Itu menurut ya. Oveni, Ya, Pak. bisa ya, saya tangkap ya. Jadi boleh kita katakan untuk memperoleh nilai. Nah, intinya di sini adalah ketika kita punya P yang tidak pada sumbu Y dan tidak pula ini kok Y. X ya. Yang kita punya vektor P yang tidak pada sumbu X dan tidak pula pada sumbu Y, maka sedangkan dalam perhitungan kita, dalam analisis kita, misalnya kita mengerjakan soal, kan soal itu kan kita buat semuanya berada pada sumbu koordinat. Otomatis kita pengen tahu berapa sih komponen P ini yang berpengaruh terhadap sumbu X, atau contoh P ini sekarang adalah gaya tarik kan. Dia menarik sebuah benda yang berada pada koordinat titik 0,0 ini. Otomatis nantinya ini berapa sih komponen P ini yang menariknya ke kanan, ke X positif. Nah, itulah yang kita proyeksikan itu. Berapa komponen, berapa nilainya yang mewakili sumbu X itu atau yang membuat dia bergerak ke X positif. Sehingga ini besarnya vektor ini dari sini sampai ke sini, besarnya kita sebut sebagai, ini kan yang mengapit sudut ini ya. Misalnya PX misalnya. Maka dari teorema segitiga yang pertama tadi kita pelajari, kita lihat PX adalah, artinya PX sama dengan P cos theta. Nah, Cos theta. kenapa? Karena kita tahu segitiga seperti ini, sudutnya theta, di sini vektor P yang miring, di sini vektor PX yang datar, horizontal, maka cos theta sama dengan PX dibagi dengan P, maka PX sama dengan P cos theta. Dari sana datang. Sebaliknya, yang PY ini, komponen Y daripada P itu, atau proyeksi P terhadap PY, terhadap sumbu Y, adalah PY sama dengan P, ya langsung saja, karena sudut ini di sini sama juga dengan sudut di sini ya, sudut berseberangan. Artinya vektor PY ini sekarang berada di depan sudut, di mana PY sama dengan P sin theta di depan sudut itu ya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat ya. Proyeksi vektor ini sangat berguna ketika kita menganalisis dan mengerjakan soal-soal fisika. Oke, kira-kira itu saja basic yang kita pelajari untuk mempelajari elektrodinamika ini sebelum kita masuk ke gradien, divergensi, dan Carrel. Ada pertanyaan silakan atau ada yang perlu didiskusikan? Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Jadi sifat-sifat vektor itu kalau mau lebih tahu lebih dalam lagi ya silakan dibaca buku matematisnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke teorema gradiennya. Tapi sebelumnya saya izin minum dulu sebentar ya. Ternyata ngajar online ini juga bikin haus.
Baik, kita lanjutkan. Oke. Gradien. Nah, kalau kita bicara gradien, tentu dalam pikiran kita, kalau kita belajar dulu, gradien itu salah satunya. Kalau saya sih, kalau teman-teman tidak tahu, gradien itu kemiringan ya. Yang teringat dalam pikiran saya kalau mendengar kata gradien itu adalah kemiringan. Nah, di sini sebelum kita lihat apa itu gradien, kita lihat dulu operator del. Nah, operator del. Jadi operator del ini adalah lambangnya seperti ini. Ini kita sebut sebagai apa? Biasanya kalau seperti ini, lambang seperti ini di sekolah disebut apa? Atau teman-teman biasanya menyebutnya sigma atau delta? Sigma atau apa? Nah, yang jelas seperti ini. Jadi mulai hari ini kita panggil untuk elektrodinamika ini simbol seperti ini adalah operator del. Nah, di mana operator del ini merupakan operator diferensial daripada suatu fungsi matematika del per del x plus del per del y plus del per del z. Nah, ingat di sini operator ini kita buat dia menghasilkan suatu besaran skalar. Sorry ya, ini J dan ini K. Nah, sekali lagi, operator del merupakan operator diferensial atau turunan terhadap sistem koordinat kita yang mengubah suatu fungsi itu menjadi fungsi vektor. Nah, seperti itu ya. Jadi, hasil dari pengoperasian operator del ini adalah berbentuk operator atau berbentuk besaran vektor. Nah, di mana operator ini sangat bermanfaat, sangat berguna untuk menentukan gradien, divergensi, dan Karel. Nah, itu ya. Jadi mulai hari ini kita ingat operator del sama dengan del per del x I plus del per del y j plus del per del z k. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita lihat gradien. Gradien. Sekarang kita misalnya kita ingin melihat, misalnya kita bicara gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Misalnya ketika kita belajar gaya listrik itu misalnya gaya tarik-menarik antar muatan yang berbeda jenis misalnya, dan akan menjadi gaya tolak-menolak antara muatan-muatan yang sejenis misalnya ya. Nah, itu juga bisa kita kategorikan ke dalam gradien. Nah, di sini untuk mendefinisikan apa itu gradien. Nah, misalkan ada suatu fungsi, saya anggap fungsi pi, di mana fungsi pi ini variabelnya adalah variabel x, variabel y, dan variabel z, yang dapat diferensialkan ya. Diferensialkan. Nah, untuk setiap titik koordinat X, Y, dan Z seperti itu. Nah, sehingga didefinisikan gradien daripada phi itu ditulislah
dalam bentuk del P seperti ini. Ini adalah gradien P, di mana otomatis ini akan sama juga dengan kita masukkan operator del yang tadi kita lihat, del per del X, I, kemudian ditambah del per del Y, J, ditambah del per del Z, K. Nah, ini kita kurung, kita kalikan dengan suatu fungsi pi. Nah, ingat, di sini perkaliannya bukan perkalian dot, bukan perkalian cross, tetapi perkalian biasa saja. Perkalian biasa atau multiple variabel. Misalnya 2A, artinya besar A-nya itu dilipat gandakan sebanyak 2 kali. Gradien P, artinya gradien P itu sekali lagi kita mengoperasikan fungsi P itu dengan suatu operator yang kita sebut sebagai operator del. Nah, jadi sekali lagi gradien adalah del daripada suatu fungsi. Ini bisa saja fungsinya misalkan del F atau del G misalnya, terserah, yang penting